Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamisu tai pelajaran kang nomor 5 fit tawakkuli ing dalem mertelaaken tawakal alallahi ing atase Gusti Allah. Qala dawu sapa Allah Ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala dawu dan Allah Ta'ala alladzina qala lahum nas alladzina rupane wong akeh qala kang ngucap lahum maring alladzina sapa annasu menungso ngucapaken innan nasa qad jama'u lakum. Innan nasa sedene menungso iku qad jama'u teman-teman kumpul sapa mungkono nas lakum krana merangi sira kabeh. Fakhshawhum mongko wedya sirahum ing nas. Fazadahum mongko nambahihum ing alladzina apa qaulhu ing alladzina apane imanan imane wa qaulu lan ngucap sapa alladzina hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna utai zat kang nyukupi ingsun iku Allahu Gusti Allah wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrahi utawi Gusti Allah. Fangqalabu mongko padha bali sapa mengkono alladzina binikmatin kelawan nikmat minallahi saking ngersani Gusti Allah wa fadlin lan keutamaan lam yamsashum hali orang ngenani hum ing mengkono alladzina opo suun Allah wa taba'u lan anut sapa mengkono alladzina ridwanallahi ing ridhoni Gusti Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Wallahu ta Gusti Allah iku dzu fadlin zat kang duweni anugerah azimin kang agung. Di ayat ini menerangkan tentang bagaimana kuatnya iman dan sikap tawakal dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dikepung musuh, ketika musuh datang dalam jumlah besar dan mereka ditakut-takuti, mereka malah tambah kuat imannya ya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengucapkan semboyan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini zikir doa yang diucapkan Nabi Ibrahim waktu dibakar. Waktu Nabi Ibrahim dilempar ke tumpuan api, Nabi Ibrahim berdoa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga api pun tidak membakar. Begitu juga para sahabat Nabi. Diriwayatkan di sahabat Ibnu Mas'ud, pada saat itu mereka dikepung, didatangi musuh supaya menyerah, tetapi para sahabat tidak mau menyerah dan mereka dengan mantap mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil ini termasuk zikir yang penting ya. Kalau orang dalam kesusahan, dalam kesedihan, perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil.
Atau kalau bisa setiap hari ya. Setiap hari hendaknya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil minimal 450 kali. Saya mendapatkan ijazah dari guru saya, hendaknya dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil secara rutin pagi sore 450 kali. Atau kalau disatukan malam hari 900 kali. Khasiatnya banyak sekali. Ada satu kitab khusus menerangkan tentang fadilahnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Namanya kitab Sirrul Jalil fi hasiyati hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi banyak sekali faedahnya. Dan ini disebut dalam Al-Quran seperti itu. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini di antara zikirnya Syekh Abi Hasan Asyadzili. Beliau wiridnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya hasbunallah wa ni'mal wakil ini menunjukkan kepasrahan total. Kita berserah diri, mohon perlindungan, pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang dipasrahi pasti dijaga. Kita titip mobil ke tukang parkir, itu mesti dijaga ya. Tukang parkir saja tahu cara menjaga. Apalagi Gusti Allah. Kalau kita titipkan hidup ini kepada Allah, tidak mungkin disia-siakan oleh Gusti Allah. Serahkan hidupmu pada Allah dan Allah akan menyelesaikan semuanya. May yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa pasrah pada Allah akan dicukupi semuanya oleh Gusti Allah. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkalan pasrah sira kabeh 'alal hayyi ing atase zat kang urip alladzi la yamutu kang ora mati sapa al hayyu. Pasrahkan hidup ini pada Allah yang tidak pernah mati. Sudah seruat apapun hidup, segelap apapun kesulitan, masih ada Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah mboten sare. Manusia berbuat apa saja, dia tidak bisa lari dari Gusti Allah. Kezaliman, keserakahan, kejahatan pasti akan menemukan balasannya. Karena Allah tidak pernah tidur, Allah tidak mati. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi lan ing atase Gusti Allah falyatawakkal becik padha pasrah sapa al mu'minuna pira-pira wong mukmin. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta nalikane nejo sira fatawakkal mongko pasrah sira kabeh 'alallahi ing atase Gusti Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, sudah ikhtiar cukup, selebihnya pasrah pada Gusti Allah. Hari ini orang ketakutan COVID. Ya kita mau apa lagi? Ikhtiar, jaga diri, berusaha jaga kesehatan, selebihnya pasrah pada Gusti Allah. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Gusti Allah. Tapi harus berikhtiar ya. Wa idza azamta, kalau kamu sudah memutuskan ya, fatawakkal 'ala Allah.
ikhtiar dulu kemudian pasrah pada Gusti Allah. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Faman mongko sapane wong iku ya tawakal pasrah sapa man Allah ing atase Gusti Allah, fa huwa mongko Allah iku hasbuhu zat kang nyukupi ing man. Kalau kamu pasrah pada Allah, Allah akan menyelesaikan semuanya. Allah Maha Perkasa, jangan khawatir ya. Gusti Allah melihat. Serahkan hidup ini pada Gusti Allah. Allah yang Maha tahu. Kalau kita ngatur sendiri ruwet. Nah, kalau kita tidak memasrahkan diri pada Allah, hidup ini pasti semakin sulit, semakin sulit. Tetapi tidak ada yang sulit bagi Gusti Allah. Kalau kita pasrah kepada Allah, kalau kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, jangan ada ketakutan. Allah yang akan menyelesaikan. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna angin bestine utai pira wong mukmin niku alladzina wong akeh idza dzukira nalikane den sebut sinten Allah Gusti Allah wajilat mongko dadi wedi apa qulubuhum pira-pira alladzin atine alladzina. Orang mukmin itu orang yang hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Wa idza tuliyat nalikane den wacaaken alaihim ing atase alladzina ing atase wong mukmin apa ayatuhu pira-pira ayate Allah zadatuhum mongko nambahi hum ing alladzi apa ayatuhum ing alladzina apani imanan ing imane wala rabbihim ing si pangerane alladzina yatawakkaluna padha pasrah sapa alladzina. Jadi orang-orang yang mukmin itu ciri-cirinya takut pada Allah, disebut nama Allah dia takut. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah kuat dan dia tawakal, berserah diri pada Gusti Allah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat dan bentukaken itu ditampakkan, diperlihatkan alayya ing atase ingsun sapa al umamu pira-pira umat. Ini kejadian waktu Isra Mi'raj. Nabi ditampakkan ya linuriyahu min ayatina. Nabi ditampakkan surga neraka, kejadian besok ya. Fara itu mongko ningali ingsun an-nabiyya ing nabi. Nabi melihat pada saat Isra Mi'raj ada nabi wa mahulan iku sertane nabi ar-rahtu utawi golongan kang sekidik. Ada nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Oh bukan ar-rahtu ya, ar-ruhaitu taswir, ar-ruhaitu golongan kang sedidik. Ada nabi yang pengikutnya sedidik. Wa nabiyulan ono nabi ma'awi ku sertane nabi ar-rajulu te wong lanang siji warojulani lan wong lanang luru. Ada yang pengikutnya 1-2. Wa nabiyyu lan nabi laisa kang ora ana iku mahu sertane nabi sapa ahadun wong suci. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Jadi kamu jangan takut kalau benar walaupun kamu sendiri. Nabi pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi pun ada yang sendiri ya. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Jadi jangan kecil hati gitu. Idrufi anuliten angkat lima ring ingsun sapa sawadun golongan azimun kang aku. Fadhonan tu mongko nyono ingsun annahum sutune sawadun azim iku ummati umat ingsun.
Kemudian Nabi ditampakkan umat yang banyak. Saya kira itu umat saya, ternyata bukan. Fakila den dawakan li maring ingsun undur ningalo sira ilal ufuki maring arah al akhir kang liya. Sini lihat sebelah sana. Ternyata wa idzan fa idzan nalikane mengkono undur niku nadra sawatun ta golongan azimun kang agung. Ada kelompok yang lebih besar lagi. Fakila moko den dawakan li maring ingsun hadhi utawi ikilah umat iku ummatuka umat siro. Ini yang umatmu. Jadi Nabi sudah diberi gambaran oleh Allah waktu Isra Mi'raj. Kalau umat ini akan besar ya. Umat Muhammad ini akan menjadi umat yang mayoritas di beberapa tempat yang besar. Saat itu padahal itu Nabi waktu masih hijrah itu kan masih perkembangan Islam masih di Madinah. Tapi Nabi sudah diberi gambaran bahwa besok umat ini akan sedemikian luas. Wa mahum lan iku sertane mengkono ummah sab'una utawi 70 apane alfan ewune yadkhuluna kang mlebu sapa sab'un al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelan tanpa hisab wala adzabin lan tanpa azab. Dari golongan ini ada yang besok masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ada kelompok yang nanti itu 70.000 orang jumlahnya. Golongan yang spesial khusus. Mereka ini para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Ada 70.000 yang nanti masuk surga dengan VVIP bila hisabin wala azab. Ini khusus. Faqala ngucap sapa ba'dhum sebagiane mengkono-mengkono alladzina fala allahum ba'dhum sebagiane sahabat fala allahum menawa alladzina iku alladzina wong akeh sahibu kang ngancani sapa alladzina Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan ngucap sapa ba'dhum sebagiane sahabat fal allahum menawa kene sab'un iku alladzina wong akeh ulidu kang dilairaken sapa alladzina fil islami dalam Islam walam yusyriku ora musyrik ora nyekutuaken sapa alladzina billahi lan Allah wa zakaru lan padha nutur sapa mengkono sahabat asya'a ing pira-pira suwi-wiji. Jadi Nabi pernah memberi satu statement bahwa nanti ada 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti masuk surga secara istimewa. Iso pengantuk iku kan iki. Ada 70.000 orang yang nanti akan masuk surga dengan cara yang spesial. Setelah itu Nabi pergi setelah memberi statement itu. Sehingga sahabat ini ramai menduga-duga siapa 70.000 itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu ya. Mereka mengira 70.000 itu sahabat lah. Inilah, itulah. Jadi mereka berspekulasi menafsiri dawuhnya Kanjeng Nabi. Karena Nabi belum menjelaskan. Setelah itu baru Nabi datang lagi. Fakharajan nuli metu alaihim ing atasin nas alasin sahabat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawu Nabi fal malladzi tahuduna fi mau tai apa iku alladzi perkara tahuduna kang padha ngrembug sira kabeh fihi ing dalem alladzi. Nabi terus kemudian pura-pura tanya, kamu kok ribut bahas apa sih? Kamu ngomong apa kok rame? Fa'ahbaruhu mongko awe habar sopon nas hu ing Kanjeng Nabi. Mereka kemudian menceritakan bahwa sahabat ini sedang menggunjing atau diskusi siapa 70.000 orang yang nanti masuk surga dengan tanpa
hisab wala azab. Siapa 70.000 itu mereka saling menerka-nerka. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yarqun. Hum utai mengkono-mengkono alladzina iku anu kurandi ari cek turu ae kan iki. Iku alladzina wong akeh. Hum utai mengkono-mengkono sabun iku alladzina wong akeh layar kuna kang ora podon dukun sopo alladzina. Dukun yang jadi dukun ini bukan berarti tidak boleh. Yang tidak boleh ini dukun yang memakai jampi-jampi atau apa mantra-mantra yang sifatnya itu minta tolong pada jin, minta tolong pada setan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ruqyah yang nyuwuk, yang membaca ayat kursi, nyuwuk dengan baca apa? Ya ini muawwidzatain, Fatihah, itu tidak apa-apa. Yang dimaksud Nabi mereka-mereka yang tidak nyuwuk dukun ya. Dukun dalam arti nyuwuk dukun yang tidak sesuai dengan syariah atau ngeramal itu loh. Ngeramal itu kan tidak boleh ya. Meramal nasib, nah, meramal nasib, meramal apa namanya kejadian itu tidak boleh. Bahwa semua yang terjadi itu adalah takdirnya Gusti Allah ya. Jangan ada orang yang meramal mendahului takdirnya Gusti Allah ya. Kan ada zaman dulu ya, hari ini masih ada seperti ramalan bintang gitu loh. Bintang Sagittarius bulan ini akan begini, kalau makan akan kenyang atau apalah ya, ramalan bintang itu. Itu tidak boleh ya. Mempercayai ramalan-ramalan itu tidak boleh. Itu kan berdasarkan pada zodiak, pada perbintangan ya. Apa yang dilakukan melawan takdir itu tidak boleh ya. Tetapi kalau orang itu cuma memakai tanda-tanda alam, umpamanya biasanya kalau ada begini takdirnya Allah begitu, itu boleh. Tapi kalau diyakini ini Senin Wage, Rebu Pahing, Giying akan mati, nah itu tidak boleh. Sopo ngorok sikuten nih. Orang yang mempercayai nasib karena perbintangan, karena apa itu garis tangan, itu tidak boleh. Bahwa semua yang terjadi itu takdirnya Gusti Allah ya. Jadi tidak boleh mendukun, nah mendukun yang mengalahkan kekuatan tawakal pada Gusti Allah. Walaupun itu dokter sama aja, kalau dulu dukun, kalau hari ini ya dokter. Dokter-dokter itu hanya sebab, yang menyembuhkan adalah Gusti Allah. Jangan kemudian kamu iman kepada dokter, tidak boleh. Iman tetap pada Gusti Allah. Artinya tidak boleh dukun itu dalam artian yang negatif ya. Membuat orang tidak tawakal, percaya pada dukun, percaya pada dokter, sama aja. Bahwa mereka itu yang menyembuhkan, itu tidak boleh. Yang menyembuhkan adalah Gusti Allah. Selebihnya itu cuma sebab. Harus diyakini begitu. Wala yastariquna lan ojo wala yastarquna lan ora amrih medukun sapa insan ya. Maksudnya tidak mendukuni dan tidak amrih dukun, tapi dukun yang
dalam arti itu tadi, dukun tentang nasib, tentang perbintangan ya. Wala yatatayyaruna lan orang ngeramal. Tatayyur itu ngeramal. Oh karena ini terjadi ini, karena tahun baru hari Jumat akan begitu. Itu tidak boleh. Semua yang terjadi itu diyakini sebagai takdirnya Gusti Allah. Tidak bisa orang itu kemudian meyakini hal yang gaib ya, yang tidak dijelaskan oleh Gusti Allah. Tetapi orang tetap harus ikhtiar. Iya, kita ini meyakini hidup mati adalah takdirnya Gusti Allah. Tapi lek ono sepur liwat, ya ojo lungguh gek ril. Gue gak takdirnya gak mati, ya meletet nggon niku gak wis ketok ono sepur malah lungguh ya. Jadi tawakal itu bukan seperti itu ya. Tawakal itu menggunakan akal pikiran untuk berusaha, kemudian dia pasrah pada Gusti Allah. Artinya finishingnya ini terserah Gusti Allah. Bukan berarti terus kamu ada bis nyelonong, ngelip kanan, pun sepedaan, tenang-tenang aja, gak takdir gak mati. Ya itu berarti kau niku jajal. Nah. Jadi tawakal itu bukan berarti kemudian sembrono ya. Tawakal itu setelah berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ada upaya gitu. Nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 70.000 orang yang besok dilindungi Allah itu adalah orang-orang yang tawakal, yang tidak percaya pada ramalan, yang tidak percaya pada perdukunan ya. Apakah enggak boleh minta obat pada dukun? Dukun pijet ya oleh. Apakah bukan tidak boleh pergi ke dokter? Boleh. Yang tidak boleh itu mempercayai dia sebagai satu-satunya kesembuhan itu, sehingga menafikan tawakal pada Gusti Allah. Hari ini kan Covid ini hampir demikian. Dokter ini hampir menjadi Tuhan. Wong ini wedi tenan. Ya sebetulnya ya waspada, ya penting ya. Tapi jangan kemudian terus sedemikian rupa seakan-akan Gusti Allah tidak tahu. Jangan kemudian menafikan ikhtiar batin ya. Ya sama dengan pondok ini loh. Pondok ini waktu mau saya masuk bulan Juni, waduh saya dikritik ngalor ngidul, bahaya. Ya saya lihat ya bahaya ya. Oke, kita ikhtiar protokol kesehatan, rapid test, jamu, probiotik. Kan bukan berarti itu mesti pondok ditutup. Pondok tutup. Kok koyok kan Gusti Allah. Apakah ada tak? Ya kan harus masih ada cara toh. Oh kita ya contohnya sekarang ini kita mengurangi salaman. Dulu pada sholat salaman, sekarang gak. Ini kan ikhtiar. Sebab kita juga masih punya keyakinan tentang kekuatan Gusti Allah. Dokter ya kita ikuti sesuai keahlian. Jangan begini, jangan berkerumun, jangan maneh ya. Tapi itu kan ikhtiar ya. Jangan terus diyakini bahwa ini menyebabkan mati, berkerumun menyebabkan mati. Enggak, sing nyebabno mati iku ya Gusti Allah. Kalau hari ini ada orang mati, ya jenis takdire. Bukti ini sih nggak mati ya akeh. Seakan-akan Covid ini sama dengan malaikat Israel. Covid mati, enggak toh. Buktinya yang Covid nggak mati banyak. Teman-teman saya kena Covid sembuh banyak. Yang mati ada. Ya. Supaya kita yakin ya bahwa Covid ini ada ya. Tapi Covid ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa Gusti Allah. Benar maksudnya. Ikhtiar nggih, pakai sanitizer. Nah, iki sanitizer. Pakai apa mana iki? Minyak kayu putih. Ini kan ikhtiar. Tapi tidak boleh diyakini bahwa inilah satu-satunya Anda. Yang menyembuhkan adalah Gusti Allah. Perkara saya pakai sanitizer
ini bagian dari ikhtiar. Bukan berarti saya tidak tawakal. Saya berusaha pakai sanitizer, setelah itu saya pasrah pada Gusti Allah. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa alladzina. Jadi intinya akhirnya semuanya adalah kehendaknya Gusti Allah. Adapun ikhtiar dokter, ikhtiar dukun, ikhtiar protokol kesehatan itu semua adalah sebab. Itu ada semua ikhtiar, hasilnya kemudian terserah Gusti Allah. Nah ini tawakalnya ini harus ada. Jangan hidup ini kemudian ketakutan yang tidak ada solusi. Karena kalau kita ini nuruti wedi, ya wedi rek. Bagaimana virus ini sudah merajalela. Inggris negara yang maju aja hari ini lockdown. Padahal Inggris itu. Indonesia, wah ya, saya ini pernah tinggal di Inggris 2 bulan. Inggris itu negara yang maju, negara yang tertib, negara yang rapi ya. Itu aja hari ini sudah ampun-ampun. Kena virus corona jilid baru hari ini beredar di Inggris, sehingga seluruh dunia ketakutan. Ya karena mereka gak percaya Gusti Allah. Kalau kita tidak perlu takut ya. Kita tetap ikhtiar, kita berusaha dengan sebab-sebab, sanitizer, minyak kayu putih, ini ikhtiar. Selebihnya kita pasrah pada Gusti Allah. Faqama nuli jumeneng sapa Ukasah satu sahabat Ukasah bin Muhsin. Faqala ngucap sapa Ukasah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ud'undunga panjenengan Allah ing Allah ayyaj'alani ing yen dadekaken sapa Allah ni ing ingsun minhum saking mengkono alladzina. Setelah Nabi menjelaskan bahwa 70.000 orang yang besok mendapatkan perlakuan VVIP, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah orang-orang yang tawakal pada Gusti Allah. Orang-orang yang tidak percaya ramalan-ramalan, orang-orang yang tidak menggantungkan hidup pada perdukunan. Kalau hari ini ya perdokteran ya. Tapi tetap ikhtiarnya tetap, tapi tidak menggantungkan hidup semata-mata kepada sebab, tetapi menggantungkan hidup kepada musabbibil asbab, yang menyebabkan beberapa sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tawakal inilah orang-orang yang besok mendapatkan tempat VIP di surga. Mendengar demikian ada sahabat yang bernama Ukasah bin Muhsin ngacung, Nabi doakan saya termasuk mereka. Faqala muqaddahu sapa Nabi anta minhum, anta utisiraikum minhum, saking golongane mengkono-mengkono alladzina utusabun niku. Ya wis kamu termasuk. Seneng sahabat Ukasah. Ono sing ngadeg maneh Tumakoma nuli ngatek sapa rajulun wong lanang akhiru kang liya. Faqala ngucap sapa rajul ud'ullah ayyaj'alini minhum. Kula nggih Nabi dongaken pisan. Undungana panjenengan Allah ing Allah ayyaj'alani ing dadekaken sapa Allah ni ing ingsun minhum saking mengkono alladzina. Setelah sahabat Ukasah ngacung, saya Nabi termasuk doakan dia. Ada lagi ngacung, saya Nabi telat. Faqala dawu Nabi saboko kawus disi'i ka ing sira biha kelan mengkono dakwah sapa Ukasah telat kon mang delahomae. Ukasah wis ditungani ono sing ngacung, kula Nabi wis ketinggalan. Artine lek ono api undang cepet-cepet ngono lho. Aja nglembosi. Sahabat Ukasah tanggap. Begitu Nabi mengatakan 70 orang besok dapat tempat istimewa, yaitu orang yang tawakal pada Allah. Ukasah langsung tanggap, saya Nabi doakan saya termasuk. Nabi langsung jawab, ya kamu termasuk. Ono sing arep telat buri arek ngantukan niku. Kula nggih Nabi telat. Langsung Nabi telat. Wis kon niku aja telat-telat. Mangane lek ngaji aja ngantuk ae iku. Kulo sapa ngaji ngantuk ae.
Muga-muga kabeh diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan muga kita semua dilindungi Allah ya. Kita ini hanya bisa mohon, setelah ikhtiar kita mohon muga-muga kabeh diselamatkan Allah Subhanahu wa taala.